Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Retno Prayogi dari TM 10 Manajemen Kampus Tito Talwin, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi internasional yang telah saya resum. Saya ambil dari Jensen Topata. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Ekonomi internasional. Apa yang kira-kira Anda bayangkan setelah mendengar kata ekonomi internasional? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di kancah internasional. Nah, tepatnya, ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pada pembelajaran ini dibahas setelah dipelajari dan juga melakukan penganalisaan mengenai transaksi dan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi internasional itu sendiri. Yang salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, perdagangan dan urusan keuangan serta moneter sekaligus organisasi ekonomi memiliki pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki jalinan interaksi antar negara juga merupakan bagian dari ekonomi internasional. Kemudian pengertian inflasi. Karena dianggap sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang ada, maka permasalahan yang timbul dalam kenyataan tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan permasalahan yang ada di penerapan ilmu ekonomi yang bisa Anda ketahui. Salah satunya adalah perihal memilih produk dan kelangkaan produk, baik barang atau jasa yang biasanya memiliki banyak permintaan dari kalangan masyarakat. Pengertian ekonomi internasional. Yang pertama, karakteristik ekonomi internasional. Untuk itu, bagi Anda yang memang tertarik dengan mengenai ekonomi internasional, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai beberapa karakteristik sehubungan dengan ekonomi internasional sebagai berikut. Pertama, kondisi pasar yang terbuka atau yang dikenal sebagai liberasi pasar serta banyaknya arus transfer uang yang semakin hari semakin canggih dengan teknologi yang semakin berkembang. Dua, terus munculnya perusahaan yang sifatnya multinasional di mana perusahaan ini membawa dampak ketergantungan secara ekonomi terhadap negara yang memiliki perusahaan tersebut. Berikutnya, muncul dan timbulnya segala persaingan yang semakin hari semakin ketat antar beberapa negara serta perusahaan dalam jalannya untuk meningkatkan mutu produk, kinerja perusahaan, keefektifan dan efisiensi kerja. Untuk yang kedua adalah ruang lingkup ekonomi internasional. Bahasanya selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup dari ekonomi internasional. Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup yang dapat dijadikan pembagian berdasarkan sifat-sifat tertentu, yaitu teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan nasional, teori serta kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional, pembentukan organisasi dan unit kerja sama ekonomi internasional, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional, faktor penunjang ekonomi internasional. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa faktor yang sekiranya dapat mendorong sebuah negara untuk menunjang kegiatan ekonomi internasional, antara lain memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk dapat mengelola sumber daya, memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan hal yang tepat. Adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja dan adat dan istiadat, iklim yang dimiliki suatu negara sehingga hasil atau jenis produk yang dihasilkan antara negara satu dengan negara lain mengalami perbedaan. Terdapat era globalisasi di mana setiap satu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara-negara lain. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang model di zamannya. Adanya keinginan untuk dapat membuka suatu peluang kerjasama serta hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan dengan masyarakat dari negara-negara lain. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan dari kegiatan ekonomi internasional yaitu untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik dan seluruh lapisan masyarakatnya. Nah, tujuan tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional seperti contohnya ekspor-impor, perasurasian, pengkreditan, investasi, dan bidang yang lainnya. Tujuan ekonomi internasional. Berbeda cara ataupun sifat yang ada pada perdagangan di ekonomi internasional dan perdagangan yang dilakukan hanya dalam cakupan luar negeri disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut ini. Perbedaan hukum serta peraturan jual beli, peraturan bea dan uang. Perbedaan adat istiadat, kebiasaan, kegemaran, musim, iklim, bahkan kondisi pasar lokal. Perbedaan keadaan dan suasana politik, sosial budaya, serta ekonomi dan kultural. Berikutnya, manfaat kegiatan ekonomi internasional.
Berikut ini ada beberapa manfaat yang akan didapat dari adanya kegiatan ekonomi internasional, antara lain yang pertama meningkatkan pendapatan suatu negara. Beberapa contoh yang meningkatkan pendapatan negara adalah perihal TKI, tenaga kerja Indonesia, di mana mereka akan mendapatkan gaji dengan mata uang dari tempat asal mereka bekerja. Nah, saat mereka menukarkan uang ini adalah nantinya terdapat transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang menjadi salah satu pemasukan pada suatu negara. Hal lain yang mendukung ekspor barang ke luar negeri, di mana ini akan menjadi cara yang lebih baik untuk mendapatkan pundi-pundi uang negara. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang dalam negeri. Semua orang tentunya pernah mendengar kalimat di mana satu produk lebih sedikit, mana harga barang atau jasa akan naik. Nah, jika demikian maka kestabilan harga barang tidak akan tercapai. Maka dari itu diperlukan banyak produksi dengan solusi terbaik untuk menambah kuota impor yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini tentunya dapat memenuhi segala permintaan di dalam negeri dan menjaga harga agar tetap stabil dan murah. Yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Perluasan lapangan kerja tentunya akan terus meningkat jika diiringi dengan tingginya permintaan ekspor. Karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran suatu produksi yang kian meningkat, salah satunya terdapat pada jumlah tenaga kerja yang cukup dan mencukupi selain yang dibutuhkan kesediaan bahan baku. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Banyak pembangunan yang dilakukan guna menunjang adanya kegiatan ekonomi internasional, seperti pembangunan bandara baru, pelabuhan baru, tol laut baru, jalan baru, dan lain sebagainya. 5. Munculnya alih-alih bidang teknologi. Dengan adanya globalisasi, tentunya proses alih teknologi akan semakin cepat. Nah, hal inilah yang dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus mempelajari teknologi sehingga dapat menjadi ahli-ahli teknologi dunia. Untuk selanjutnya, saya akan meresum hasil resum saya mengenai perdagangan internasional oleh Ulia Kumalasari, Pos on Januari tanggal 3, 2020. Saya akan mulai saja. Perdagangan internasional atau international trade merupakan sebuah kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilakukan serta antara negara yang satu dengan negara lainnya yang didasari atas perjanjian yang konkret. Kerjasama perdagangan internasional bukan hal yang baru saja terlaksana, tetapi sudah terlaksana sejak abad pertengahan. Mereka yang melakukan kegiatan komersial ini dapat berupa individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Terdapat 3 bentuk kehubungan kerjasama ekonomi yang terjalin antar negara, di antaranya adalah hubungan kerjasama ekonomi dalam bentuk kewajiban dan kredit yang terjadi antar negara, pertukaran atau aliran hasil produksi atau alat produksi. Faktor pendukung terjadinya international trade. Untuk yang satunya tadi, yang mendukung itu adalah terjadinya pertukaran hasil produk dari suatu negara ke negara lain, yang juga dikenal sebagai perdagangan internasional. Selanjutnya masuk ke faktor pendukung terjadinya international trade. Beberapa faktor yang ada di bawah ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi suatu negara untuk bergabung ke sistem kerjasama ini. Di antaranya adalah adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di setiap negara, terjadinya perbedaan iklim antar suatu negara dengan negara lain, berupaya untuk meningkatkan dan juga memperluas area perdagangan, suatu negara kelebihan memproduksi barang atau jasa, berkeinginan untuk membangun dan menjalin kerjasama dengan negara lain, untuk mendapatkan semakin banyak dukungan dari negara yang terlibat dalam mitra dagang internasional, berupaya untuk meningkatkan dan juga membangun sumber daya manusia atau SDM. Baik, kita lanjut. Adanya persaingan antar negara yang semakin ketat, maka suatu negara harus melakukan sebuah peningkatan terhadap produk yang mereka hasilkan atau lokal. Adanya era globalisasi yang membuat suatu negara tidak dapat bertahan hidup dengan hasil produksi sendiri. Tujuan dari terlaksananya international trade, sesungguhnya faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional sangat berhubungan erat dengan tujuan perdagangan tersebut. Di antaranya adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain antar negara, satu dengan negara lainnya, untuk meningkatkan devisa dari suatu negara, bertujuan untuk meningkatkan devisa dari suatu negara, bertujuan untuk memperluas area perdagangan sekaligus meningkatkan keuntungan negara, untuk memperluas lapangan kerja bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, berupaya untuk meningkatkan kemakmuran dari suatu negara. Yang berikutnya adalah teori perdagangan internasional.
Terdapat beberapa teori dari perdagangan internasional yang diungkapkan oleh beberapa para ahli, yaitu diantaranya adalah 1. Teori keuntungan komparatif dari David Ricardo. Dalam teorinya, David mengatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut atas negara lain dalam memproduksi barang-barang tertentu, namun kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan antar negara masih tetap berjalan. Yang kedua, teori keuntungan mutlak oleh Adam Smith. Teori yang dikemukakan oleh Adam menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan negara-negara yang dapat memproduksi barang dengan harga yang relatif lebih murah daripada negara lain. Laba absolut sering diartikan sebagai laba yang dinyatakan dalam bentuk jam kerja per hari yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang berkualitas. Yang ketiga, teori permintaan timbal balik oleh J.S. Mill. Teori yang diungkapkan oleh J.S. Mill ini agak menekankan pada keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Karena dua elemen tersebut bertindak sebagai penentu dari jumlah barang yang harus diekspor dan diimpor ke negara lain. Pada dasarnya teori ini secara signifikasi tidak jauh berbeda dari teori komparatif yang dirumuskan oleh Ricardo, tetapi ada perbedaan yang terletak ketika menentukan nilai tukar internasional atau DTI. Yang keempat, teori proporsi faktor produksi oleh Heckscher-Ohlin. Teori Ohlin ini menyatakan bahwa ada dua kondisi penting yang menjadi landasan dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan proporsi faktor produksi. Maksudnya, suatu negara mau melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu teknologi yang bagus dan juga faktor produksi yang baik. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis perdagangan internasional. Terdapat berbagai macam jenis perdagangan internasional yang terjadi antar negara atau dengan sekelompok negara. Di antaranya adalah 1. Barter. Mungkin sudah banyak yang tahulah mengenai barter ya, sudah banyak yang mengenal itu bahasanya. Baik, barter adalah salah satu kegiatan dari international trade yang dilakukan dengan cara menukar barang satu sama lain. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menentukan harga dari masing-masing barang terlebih dahulu. Yang kedua, ekspor. Ekspor adalah salah satu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan cara menggunakan sistem pembayaran, kuantitas, kualitas, serta syarat penjualan lainnya yang sudah disepakati oleh pihak eksportir dan juga importir. Selanjutnya, impor. Impor adalah kegiatan transportasi atau pembelian barang dari suatu negara ke negara lain. Proses impor umumnya dapat dikatakan sebagai kegiatan di mana barang atau komoditas dari negara lain dimasukkan ke dalam negeri sendiri. Yang keempat, konsinyasi merupakan sebuah bentuk kerjasama komersial yang dikelola oleh pemilik barang atau produk dengan para pengecer atau toko. Sebagai contoh, ibu-ibu yang menitipkan kue buatannya untuk dijual di warung atau dalam bentuk skala yang lebih besar seperti brand baju terkenal yang menitipkan produknya untuk dijual ke distro-distro. Perdagangan internasional adalah kegiatan komersial yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di suatu negara dengan orang-orang yang berada di negara lain. Itu adalah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Bentuk-bentuk dari perdagangan internasional adalah 1. Perdagangan bilateral, salah satu kegiatan komersial yang dilakukan oleh dua negara. Yang kedua, perdagangan regional, salah satu kegiatan komersial yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di bawah kawasan tertentu seperti ASEAN, Uni Eropa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, perdagangan multilateral, salah satu kegiatan perdagangan yang tidak terikat dengan kawasan tertentu. Mengapa perdagangan internasional sangat penting? Sebab banyak faktor yang mendorong terjadinya international trade seperti memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan dari suatu negara. Mungkin cukup sekian penjelasan yang sudah dapat saya jelaskan hasil dari resume saya. Mungkin apabila ada salah hilap atau salah kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan hasil penjelasan resume saya. Saya ucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.